Dengan sholat berjamaah selesai, assalamualaikum. Kalau sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pur ke meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pula remote. Ada pula orang sekarang sholatnya pas waktu iklan. Nah, tonton sinetron, waktu iklan pergi wudhu. Nah, itu tonton lagi waktu iklan sembahyang. Apa tak Fatihah sama ayatnya satu napas. Padahal sebelum sholat itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan sholat berjamaah dapat zikir bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali Ustaz la ilaha illallah tadi? 70 kali. Paling pendeknya Pak Ustaz 40 kali. Tak sanggup juga Pak Ustaz 30 kali. Tak juga sanggup Pak Ustaz 11 kali. Guru saya, Mursyid Samaniyah, waktu di Sudan dulu, kata dia, kau kalau tak sanggup juga banyak, 11 kali. Astagfirullah 11 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 11 kali. La ilaha illallah 11 kali. Itu udah singkat, itu udah zikir minimalis. Tapi kalau kita pula panjang waktu tak ada, kenapa tak panjang-panjang? La ilaha illallah. Kenapa tak Ustaz tak buat 200? Balik jamaah. Ini mau sembahyang, mau pengajian atau apa nih, kata dia. Lalu kemudian dapat doa bersama. Kalau kita sendiri berdoa, ya kalau diterima Allah, kalau tidak. Tapi kalau doa bersama, mungkin doa tadi itu makbul bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang tulus ikhlas. Dia bukan siapa-siapa, tapi hatinya bersih. Kata dia, amin. Hanya kata amin dari mulut dia terbuka pintu langit. Ada di antara bapak-bapak yang ahli zikir, orangnya wara, orangnya zuhud, tak pernah makan haram. Tak bisa menilai orang dari statusnya. Saya beberapa kali diundang jamaah dalam perjalanan, singgah kami rumah makan. Saya pun makanlah, saya ambil daging kambing, saya ambil apa ini, sate, Pak Ustaz, saya ambil. Sudah habis makan, saya tengok bapak-bapak cuma makan ikan. Saya tanya, bapak tak bisa makan kambing ya? Tak bisa makan gulai daging ya? Apa kata dia? Saya tak tahu entah siapa yang motong Pak Ustaz. Saya udah habis 2 piring. Rupanya dia orang warak, tak mau memakan kalau tak tahu siapa yang motong. Patut dia makan ikan, karena ikan tak perlu dipotong. Dalam satu ceramah pengajian, kami pun berhenti rumah makan. Dia duduk aja. Saya sangka dia puasa, saya diam. Dan itu, bapak tak makan? Belum Ustaz suruh gitu. Kita, sudah kita letakkan punya kita lah itu. Sama macam air nih, bukan berarti karena belum suruh belum saya minum, enggak. Saya memang kalau sedang ceramah tak saya potong, takut saya hilang fokus saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu, mungkin ada wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tulus bersih hatinya. Amin kata dia. Majid tama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, Abdul Somad yang berdoa. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan orang banyak. Illa ajabahumullah, dikabulkan Allah doa. Maka jangan sampai keluar masjid sebelum berdoa. Banyak juga orang saya tengok selesai sholat pulang dia, menghilangkan doa mustajab, doa makbul, zikir berjamaah. Ya ada malaikat-malaikat ini, ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat meniup sangkakala, ada malaikat. Tapi ada malaikat yang tak disebutkan namanya, tugas dia berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu dapatnya orang berzikir, dipanggilnya malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, mari kemari, mari kemari, mari kemari. Ini yang kita cari dari tadi. Dan mereka ikut berzikir sama orang majelis zikir. Dan setelah itu orang majelis zikir berdiri, apa kata malaikat? Apa kata Allah Ta'ala? Qumu maghfuran lakum, bubar berdiri kalian dari majelis zikir dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi ingat, yang bersih itu dosa, hutang tidak. Ini tak dapat kalau sholat sendirian. Dan ketika sholat berjamaah dapat pula pahala silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Datuk, lama kita tak jumpa. Pak Camat, apa kabar? Pak Kades sehat? Pak RT, apa kabar? Orang zaman dulu kalau sampai 3 kali, 2 kali tak nampak di masjid, langsung dia datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat, sehat. Oh, kenapa tak ke masjid? Orang sekarang dapat di Facebook, oh mati, tak pernah jumpa di masjid.
Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Di mana disambung silaturahim? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salam. Apa hukuman bersalaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia sudah bersalaman, setelah sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sebelum sholat dia belum bersalaman, saya dengan Datuk Uzri tadi sebelum sholat belum ada bersalaman, setelah sholat baru bersalaman, hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu sedang sholat bersalaman aja, tak boleh. Sehat Pak Camat, aja tak boleh. Jadi tak usah dipermasalahkan yang bukan masalah. Masalah kita sekarang adalah bagaimana menarik jamaah ke masjid. Tapi rasanya tak usahlah Ustaz bahas lagi di tempat kami ini tentang jamaah ke masjid. Tengoklah sampai tak muat masjidnya. Tapi saya mulai itu tadi kan gara-gara berita kehilangan tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz menengok ke sana dari tadi? Itu jam sudah sampai jam 5. Jam 5.50, jam 6 kurang 10 masuk waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah, bawa anak menantu cucu kawan sahabat. Tak bisa tiap hari tentang sholat sunat isyraq ini, hari libur. Tapi kami ini Pak Ustadz bukan orang kantoran, kami ke tengah laut mencari ikan, sholat di atas sampan, arahkan ke arah kiblat, tengok matahari. Orang tua-tua kita dulu senang aja, tengok matahari mati ke kanan sikit, kata dia. Dia tak pakai kompas, tengok matahari mati kanan sikit, matahari mati maksudnya tenggelam, nanti agak kanan sikit. Nah, sholat. Allahu Akbar. Nabi SAW sholat di atas unta, sholat sunat. Diarahkannya arah kiblat, nah sholat. Membelok ke kanan ke kiri tetap sah. Tapi ketika sholat fardu, maka insya Allah dalam sholat, andai kita mati menghadap Allah, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Masalah rezeki ini, kalau sudah tertulis untuk kita takkan diambil. Rezeki musang tak lari ke harimau. Kalau rezeki musang dia makan harimau, udah lama musang itu hilang. Apalagi musang king. Apakah dalam mazhab Syafi'i seorang musafir boleh menjadi khatib dan imam pada sholat Jumat? Ya. Syarat sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i bukan masalah imam dan khatibnya. Yang jadi masalah itu adalah jumlah 40-nya mesti mustautin. Kalau musafir, sampai saya ke Sedanau ini 4 hari 4 malam itu udah mukim. Syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i itu tidak hanya mukim, tapi dia mesti memang orang tempatan. Yang 40 itu memang orang tempatan. Itu syarat yang berat. Adapun siapa yang maju dari, misalnya saya datang kemari, lalu kemudian saya bukan mukim, bukan mustautin, saya musafir, maka tak jadi masalah menjadi imam, menjadi khatib. Yang menjadi masalah itu dia mesti 40 orang. Itu syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i. Dan insya Allah, jadi kalau kami musafir Pak Ustadz, saya ini kerja di kapal Pak Ustadz, apakah kami tak sholat Jumat selamanya? Sholat zuhur. Tapi kami rasa berdosa. Islam ini bukan rasa-rasa. Yang rasa-rasa itu minuman berhadiah. Islam ini orang kalau biasa berwudu, tiba-tiba dia bertayamum, dia rasanya macam tak sah. Begitu juga orang kalau kita musafir terus, supir bis, pilot pesawat, kerja di kapal, terus musafir, maka dia tidak sholat Jumat. Dia terus selamanya sholat zuhur. Di Sedanau ada 5 masjid. Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, Masjid E. Hebat nama masjid nih. Jarak antara masjid ini 500 meter. Apakah khatib masjid A boleh berkhutbah di masjid B dan sebaliknya, atau khatib masjid C boleh berkhutbah di masjid A dan seterusnya? Salat Jumat yang sah dalam satu negeri itu menurut mazhab Syafi'i hanya masjid jami'. Makanya ada namanya masjid, ada masjid jami'. Masjid hanya 5 salatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid jami' ada Jumatnya. Itulah mengapanya sebagian tempat kalau sudah sholat Jumat, orang sholat zuhur lagi. Ustaz Somad, di kampung kami kalau sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Yang bertanya begitu di Pandeglang, Banten.
satu lagi di Aceh. Saya bilang ini orang pakai mazhab Syafi'i tulen 100% original, tak bercampur dengan yang lain. Karena dia setelah sholat Jumat itu ragu apakah sholat Jumat ini sah. Maka sholat Jumat yang sah hanya satu. Sisanya itu adalah sholat zuhur. Setelah sholat Jumat dia ragu, maka dia sholat zuhur. Ini, tapi jangan pula bingung gara-gara saya mau menyatakan ini yang Syafi'i. Adapun yang lain bercampur. Jadi kalau begitu dia hanya khotib sekali saja. Media Islam Sekali saja khotib. Itulah sholat Jumat dia. Jadi bagi kita yang beberapa masjid ini, mazhab apa sebetulnya yang dipakai ini? Sama macam di Mesir. Mufti Mesir itu Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i. Tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat, ini jalan. Seberang sini Masjid Al-Azhar, tempat kami kuliah Al-Azhar. Di seberang sini Masjid Husain, tempat kepala Sayyidina Al-Husain. Dua-duanya ada Jumat, dua-duanya sah. Selama jamaahnya mencukupi jumlah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi kalau gitu kami 5 masjid ini sah sholat Jumatnya. Sah selama jumlahnya kan lebih 40 kan? Maka sholat Jumatnya sah. Jadi khotib tentang berpindah-pindah tadi, dia hanya khotib satu saja menurut mazhab Syafi'i. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qaryah mustautin dalam kaitan Jumat? Yang dimaksud dengan qaryah kampung adalah batas sur al-balad. Sur itu artinya tembok. Karena zaman dulu kampung itu dibuat tembok. Batas tembok itulah batas qasar dengan batas jamak. Kapan kita mulai boleh mengqasar dan menjamak? Lewat tembok. Kalau di dalam tembok tak boleh mengqasar, tak boleh menjamak. Lewat tembok keluar baru dia bisa mengqasar menjamak. Kalau dia musafir. Jadi tak ada orang musafir dijamak di dalam rumah. Setelah keluar tembok baru. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah itu ada temboknya. Tak ada Pak Ustadz. Kami kemarin di Madinah itu tak ada tembok. Temboknya sudah hilang, tapi tiang tonggak itu ada. Keluar itu baru bisa. Kairo juga begitu, Madinah juga begitu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Rabat, Maroko, sampai sekarang masih ada. Dulu tembok itu di dalam kota, batas kota. Sekarang karena kota itu menjadi besar, dia di tengah kota. Dijadikan sebagai cagar budaya. Nah, jadi batasnya adalah batas kota. Nah, sekarang kan kota kita, kampung kita tak punya batas. Lalu yang disebut dengan batas yang dimaksud dengan batas qaryah itu apa? Batas desa. Batas desa dia itu apa? Sudah keluar itu, maka dia sudah dianggap musafir. Mustautin Pak Ustaz. Mustautin, saya kalau di sini 4 hari 4 malam baru sekedar muqim, belum mustautin. Tapi kalau saya sudah menetap tinggal di sini, maka di situ disebut dengan sebagai mustautin. Apakah disyaratkan KTP sudah turun Pak Ustadz? Itu syarat negara. Kalau syarat ada orang datang kemari, menikah dia dengan orang sini, menetap dia tinggal di sini, maka orang itu sudah disebut dengan mustautin. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? A. Jika rukun khutbah belum terpenuhi semuanya. Jika rukun khutbah sudah terpenuhi semuanya, naik khotib ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Jangan sampai tak jadi sholat Jumat karena tak ada khotib. Karena khotib kita tak ada, maka kita zuhur saja. Naik anak muda satu ke atas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak balik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dah turun. Sah salat Jumat. Kalau ada jamaah komen, pendek betul khutbah kau. Daripada kau tak bisa sama sekali. Hafal 5 rukun tuh. Nah, bagaimana kalau setelah tiba-tiba dia bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sementara 5 rukun belum, maka satu jamaah mengingatkan. Apa dia bilang? Pak Khotib, lupa tadi berselawat.
Apakah batal khutbah itu karena jamaah mengingatkan? Tak batal. Mana dalilnya? Karena Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui ke pintu. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Nabi Muhammad SAW, ternak kami sudah mati di kampung, hujan tak turun. Langsung Nabi mengangkat tangan istighosah, minta hujan waktu sedang khutbah. Aghithna, aghithna, aghithna. Selesai sholat Jumat, basah tanah Masjid Nabawi. Saking makbulnya doa Nabi, istighosah, minta sholat, minta hujan, istisqa waktu khutbah Jumat. Artinya jamaah itu mengingatkan khotib sehingga dia cukupkan lagi rukun khutbahnya di ujung. Paling tidak 5 rukun itu jangan sampai hilang. Padahal pertama biasanya yang pertama yang kedua baru dimasukkan mereka doa Allah maghfiril muslimina wal muslimat. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? Jadi kalau khotib itu batal wudunya, lalu kemudian dia pergi berwudu, lalu kemudian naik lagi dia ke atas, pernahkah Nabi turun ke bawah sedang khutbah? Ya, Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah. Ini rumah Nabi. Di belakang rumah Nabi ini rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali. Di dalam itu ada Sayyidina Hasan dan Husain. Di depan itu halaman, berkelahi Hasan Husain. Waktu Nabi sedang khutbah, ditengoknya cucunya berkelahi. Turun dia ke bawah, melerai cucunya itu. Dia naik ke atas balik. Apa kata dia? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian, kata Nabi. Diulangnya balik rukun khutbahnya. Tapi kalau khotib ini memang pingsan atau mati, bisa saja terjadi. Maka naiklah penggantinya ke atas, lalu kemudian dia bacakan rukun-rukun khutbah, duduk antara dua khutbah, dia bacakan lagi 5 rukun khutbah, maka sahlah sholat Jumat pada hari itu. Dua khutbah dengan 5 rukun itu menggantikan 2 rakaat. Itu maka khutbah Jumat itu tak usah panjang-panjang, poin-poinnya saja. Saya tak pernah khutbah Jumat lebih dari 20 menit. Poin-poin to the point. Karena kalau terlalu panjang-panjang, karena posisi dia adalah menggantikan 2. Kalau mau buat pengajian, jangan di dalam khutbah. Habis sholat tuh baru buat pengajian. Jangan di dalam khutbah itu dimasukkan. Kadang orang sekarang banyak, kenapa kau buat di khutbah? Kalau pengajian orang tak mau Pak Ustaz, jadi kami buat khutbah panjang-panjang. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah itu azab. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kamu mengqasar salat kalau takut diazab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ artinya azab. Fitnah bahasa Melayu tohmah. Tohmah artinya tuduhan tak ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan fitnah adalah azab. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Itu arti fitnah di situ. Asal kata fitnah itu apa Pak Ustaz? Begini, kita gali tanah di belakang rumah, dapat sebongkah hitam. Lalu kita tak tahu ini entah batu entah emas. Maka cara mengetahui dia emas, dibakar pakai api unggun, airnya meleleh, nampaklah dia kuning, berarti dia emas. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan kamu begitu saja mengatakan amanah sebelum kamu difitnah? Fitnah di situ maksudnya adalah azab. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Jadi kalau ada kita membakar orang, berarti kita sedang memfitnah. Begitu juga ketika kita mengatakan itu si fulan itu jahat itu, dia sedang mengazab, memfitnah, mengazab, bukan dengan bakar tapi dengan lisannya. Jadi makna fitnah adalah menyiksa, makna fitnah adalah mengazab. Jadi fitnah kubur maksudnya adalah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal, azab disebabkan oleh dajjal. Tak bisa membedakan mana betul mana salah. Jangankan dajjal yang asli, dajjal KW pun datang udah bingung orang sekarang. Apalagi dajjal yang original itu betul yang datang. Bagaimana supaya kita tak kena fitnah ini? Istiqomah salat berjamaah, mengaji, baca surat Al-Kahfi, maka insya Allah dijamin Nabi
diberikannya kita cahaya sehingga kita bisa membedakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sudah lewat jam 6:15, tetap nanti kita sholat Media sunat Islam Rizki TV. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. Bagaimana cara sujud yang benar? Tapak tangan dulu apa lutut dulu? Geser kapo sikit Pak, mohon maaf, beribu maaf. Ke sana, sikit aja sana. Lah, ikon tak sujud kok. Mana dulu tun? Lutut dulu apa tangan dulu? Sujud. Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama lutut dulu turun baru tapak tangan. Adapun yang menyebut tapak tangan dulu, Allahu Akbar. Hadisnya maklub. Maklub itu terbalik. Maklub artinya terbalik. Yang kuat hadisnya lutut dulu. Sedangkan yang tapak tangan dulu akal, pendapat minoritas. Masalah iko sudah ambo tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Yang mendulukan lutut baru tangan sah. Yang mendulukan tangan baru lutut sah. Asal jangan koneng dulu. Itu enggak ada. Lah, boleh. Apa hukum laki-laki sesudah sembahyang Jumat di masjid, inyo balik ke rumah menjadi imam pulo bagi istrinya di rumah? So sweet. Pria idaman, primus, pria muka soleh. Bolehkah orang solat 2 kali? Boleh. Solat nan pertama menggugurkan kewajiban, solat nan kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Nabi sholat di masjid sama sahabat. Di antara sahabatnya itu Muaz bin Jabal. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang lain ingin sholat. Dan sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi tadi sholat sekali lagi jadi imam. Itulah dalil boleh sholat 2 kali. Nah, jadi bapak yang udah sholat Jumat tadi gugur Jumatnya, baliknya ke rumah jadi imam sholat zuhur dengan istrinya, mencari fadilah. Fadilah itu keutamaan. Boleh. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah jika melakukan jual beli online? Hebat uang simpang kelayang. Tak main-main langsung lagi. Pakai online. Dulu masuk ambo ketek. Siapa di antara bapak yang masih inget dari rumah ke warung inget gula setengah kilo, 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 gula setengah kilo. Masih inget? Nani inget berarti lah tua. Anak zaman kini tidak ada. Ambo dulu gitu, gula setengah kilo, gula setengah kilo. Sampai di situ diajak dek uang kau bercito. Sampai datang omak dari rumah menjawab, ambo memang dari dulu bercito, dari ketek bercito. Jual beli langsung pembeli penjual, sedangkan jual beli online iko orangnya ndak ada. Dengan syarat dan ketentuan berlaku hukumnya boleh. Namanya e-commerce, elektronik.
komersial jual beli melalui alat elektronik. Syaratnya 3. Pertama, tidak ada rish, tipu. Tidak ada tipu. Jangan sampai belilah tas kulit buaya. Di iklannya kulit buaya. Sesudah dibeli dikirim, rupanya kulit tupai. Tidak ada tipu. Yang kedua, tidak ada gharar, gambling, tidak pasti. Kirim uang Anda ke nomor berikut ini, akan kami kirim secepatnya. Kapan dikirim, Pak? Secepatnya. 6 bulan. Gharar, tidak pasti. Yang ketiga, tidak boleh ada namanya zulm, aniaya, sobek, rusak. Tapi kalau cukup syarat dan ketentuan berlaku, maka e-commerce jual beli online itu sah. Dapatkan tas di kota Anda, tanggal dikirim tanggal sekian, pembayaran sekian. Kalau tidak sesuai, silakan datang ke Air Molek Jalan Jenderal Sudirman di balik Rumah Sakit Ibnu Sina, boleh komplain. Kalau begitu maka hukum jual beli itu sah. Makanya tengok dulu websitenya. Enter. Oke. Tapi kalau tipu-tipu tak boleh, haram. Yang menipu dengan cara jual beli online, kalian makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jangan sampai menjadi batil. Na'udzubillah. Jika istri rajin sholat ke masjid, alhamdulillah. Sedang suami di rumah, na'udzubillah. Sementara yang wajib ke masjid itu kan laki-laki. Berarti lakinya kok LGBT. LGBT itu artinya laki gomok bini tipis. Godaan. Bapak yang wajib ke masjid itu bapak. Ko ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Siapa yang disuruh menjaga dirinya? Laki-laki apa perempuan? Qu anfusakum, jaga dirimu, hai laki-laki, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis, rahimallahu mura'an, Allah merahmati laki-laki, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Laki-laki membangunkan istrinya, bukan ibu menyiram pakai mangkuk. Oleh sebab itu laki-laki sholat ke masjid. Tapi rasanya tak perlu saya sampaikan di Masjid Simpang Kelayang. Laki-laki ke masjid, kenapa? Masjid Simpang Kelayang sebesar ini sampai tak muat, tengoklah begitu aja. Entah tiap malam. Tengok subuh besok. Bukti berhasil pengajian malam ni, tengok subuh besok. Betul? Banyak nan ragu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah solat orang yang dekat-dekat masjid ni kecuali di masjid. Perempuan kalau kau masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu yang ke masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai lipstik 2 inci. Jangan pakai celana sempit. Iko telekung letakkan di leher, rambut tak pakai jilbab. Ke masjid banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara menengok itu. Oleh sebab itu maka laki-laki yang ke masjid, Nabi kalau selesai sholat, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak ke masjid, ku bakar rumahnya. Bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar karena tak ke masjid. Boleh minum? Ada pula tulisannya hore gitu.
Bismillah. Membaca apa salah? MDA kami atapnya habis. Adonan bolong batu, adonan lah dia to habis. Dimaling orang. La ilaha illallah. Iko bukan uang simpang kelayang. Anak-anak sekolah MDA numpang di SD. SD itu tak bisa lagi dipakai karena muridnya pagi sore sekolah. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Entahlah. Nanti kau pun belum selesai lah ya. Media Islam Rizki TV. Ambo minta tolong angkat 10 jari ya Pak, nang kayo-kayo yang sawit banyak. Tolong kau Pak. Tolonglah MDA kau, awak malu sok di hadapan Allah. Kalau memang kau kaya bukan dengan mobilmu yang baru, kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, karena semua akan tinggal. Yang akan kau bawa menolong di hadapan Allah nih, kalau kau buatkan atap MDA nih Pak, kau gajikan gurunya, itulah yang menolong di hadapan Allah SWT. Lapang kuburmu mengalir air menetes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati orang mau menolong ini insyaallah. Amin. Itulah dapat yang mau sampaikan. Saya selalu melawan suami saya. Ambo khawatir iko yang menulis ko lagi yo. Inyo ndak menjindi bini. Bagaimana caranya minta maaf Pak Ustaz? Macam mana cara minta maaf pada suami? Sekarang suami itu sudah meninggal dunia. Kau judul lagunya Kutunggu Jandamu. Bisakah awak minta maaf salah pada orang menangis di pintu Ka'bah? Ya Allah, maafkan salah hamba pada orang simpang kelayang. Tidak bisa. Salat sunat taubat, minta maaf pada Allah, dosa awak pada Allah. Adapun pada orang meninggal tidak bisa. Awak cari di akhirat esok. Tapi Allah berikan kemudahan buka pintu maaf. Dengan cara apa? Mendoakan inya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz? Bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya, mudahkanlah pertanyaan mungkar nakir, jauhkannya dari azab kubur. Amun tak tahu orang Melayu Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Iki wis perang dino mlebu nang iki ya Allah. Ojor keplai pateni ae. Nampak tamu berkirim doa. Nang kedua berkirim zikir. Bisa zikir dikirimkan yo. Itulah disebut dengan tahlil. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala zikir kepada almarhum suami saya yang dulu aku kasar cakap dan selalu ku caci maki, sumpah serapah. Matilah bang, rupanya dia betul mati. Apa dalilnya boleh mengirimkan tasbih? Nabi membola pelepah korma dicucukkannya ke makam. Kata Nabi, pelepah korma kau bertasbih. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tasbih orang beriman pun Tiga, sodakoh kirim kepada almarhum suami. Ini pengurus masjid, saya kasih 1 juta niat untuk suami saya. 1 juta membeli semen untuk atap kubah untuk suami saya. Sampai. Apa dalilnya? Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah
Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Ibu yang suaminya meninggal, cari masjid yang tak ada sumur bor, orang wudhu payah, buang air besar, buang air kecil payah, keluarnya mudah, ceboknya payah. Sedekahkan sumur bor. Di Masjid Simpang Kelayang air mengalir dekat sungai, tak perlu buatkan sumur bor. Apa yang perlu sekarang? Begitu cara minta ampun. Mudah-mudahan istri-istri yang kasar-kasar dulu suami meninggal diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih hidup sekarang, jagalah bapak ni baik-baik. Betul, Pak? Betul. Tengok, mereka minta jaga. Nanti kalau sudah tak ada, baru ibu menangis. Kalau sudah tiada. Masjid itu tak boleh. Apa hukum suami yang selalu menyakitkan hati istri? Ini bukan bertanya, dia nak cerita je. Bila suami puan selalu cakap kasar, sumpah serapah, hamun, caci maki, tumbuk, tinju, pukul, muka biru, kaki patah, maka jangan pertahankan, kerana hidup hanya sekali. Buatlah untuk beribadah kepada Allah. Sudahlah di dunia susah, di akhirat neraka jahanam. Pikir baik-baik. Maka mengadulah kepada wali. Wali puan ada 6. Ayah, datuk, abang, adik lelaki, abang ayah, adik ayah. 6. 6-6-nya tak ada, dah habis kena tsunami semua. Report ke mahkamah syariah. Ada hakim kita di Sabah. Nanti hakim panggil dia. Laki Fir'aun, sini. Jangan diam. Kenapa bodoh? Kenapa tak bangkit? Kenapa tak melawat? Ini banyak perempuan dibodoh-bodoh oleh lelaki. Awak istri saya, surga awak di bawah tapak kaki saya. Ini bukan ajaran Islam. Perempuan diberikan kehormatan oleh Islam. Perempuan bukan budak hamba sahaya. Perempuan dalam Al-Quran disebut sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian. Macam mana pakaian? Pakaian yang menutup diri. Abdul Somad berani bagi tazkirah ini karena pakaian. Ada sorban, ada ya. Perempuan yang menutup dia. Dalam hadis pula perempuan itu dikatakan khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu dari dhila, tulang rusuk yang bengkok. Di balik tulang rusuk ini ada jantung berdegup. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih kuat? Jantungnya apa tulangnya? Tulangnya. Kalau tak ada tulang, hancurlah jantung. Jantung hari ini terjaga. Bila ada aksiden, lalu kemudian orang jatuh, maka jantung dia tak luka sebab ada tulang. Maka perempuan dari tulang yang bengkok, tulang itulah yang menjaga. Tapi jangan silap, tulang ni bengkok. Idza akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa dia nak lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau peturutkan, dia pula bengkok. Maka banyak lelaki yang mempeturutkan perempuan ni lelaki bengkok. Oleh sebab itu maka perempuan jangan sampai mahu dicaci maki, disumpah serapah. Ini tak betul. Dia mesti diingatkan tentang lelaki. Maaf, ini masalah fiqh, mungkin tak beradab, tapi saya bacakan jugalah. Haid tak tentu. Selang beberapa hari berhenti, lepas tu datang lagi. Haid paling lama 15 hari. Lebih daripada 15 hari namanya istihadah. Bila dah sampai 15 hari mandi macam biasa, hadas besar, lepas itu tetap sembayang. Maaf cakap, jangan berwudu sebelum azan. Bila nak sembayang lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersihkan, barulah berwudu. Menetes dalam solat ma'fu anhu, dimaafkan. Tetap boleh puasa sunat, tak ada larangan. Sama macam orang luka, beza dia luka orang di tangan, luka dia di dalam. Maka namanya istihadah. 15 hari lebih.
Yang biasa 7 hari, maka jaga 7 hari. Bila berhenti pada 6, dia mandi, lepas itu dia salat, lepas itu datang lagi, maka sebenarnya yang dipakai adalah yang biasanya 7, biasa 8 sampai kepada 15. Lebih dari 15 istihadah. Bolehkah baca Quran dalam keadaan ada cairan di pakaian, mazi? Baca Quran tidak mesti ada syarat toharah pada pakaian, tapi kalau pakaiannya suci, afdal. Jadi kalau pakaian dia kotor, dia baca Quran sah, tapi dia berwuduk. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh baca Quran kalau tak suci, ambil wuduk. Tapi pakaian paling afdal, eloknya suci. Bagaimana nafkah istri yang bekerja untuk membantu suami, tapi nafkah yang dia dapat kadang ada, kadang tidak? Bagaimana nafkah istri yang bekerja untuk bantu suami, tapi nafkah yang dia dapat kadang ada, kadang tidak? Yang dapat kadang ada, kadang tidak ni istrinya apa suami? Perempuan ada 5 hak. 5 hak perempuan, kewajiban lelaki. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, rumah. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Perempuan perlu diperhatikan, perlu dipuji. Perempuan tak ingat apa isi cakap, yang dia ingat adalah kata-kata yang dipakai. Makanya Nabi pilih kata yang dipakai. Nabi tak pernah panggil ya Aisyah tadi. Nabi panggil ya Humaira. Ya Humaira. Humaira artinya ahmar. Wahai engkau yang kulitnya putih, bila kena matahari merah. Ya Humaira. Karena perempuan tak ingat apa yang disampaikan, yang dia ingat adalah kata yang dicakapkan. Itu yang dia ingat. Oleh sebab itu Nabi ya Humaira. Banyak lelaki kadang datang ke saya, Ustaz, boleh ke saya panggil bini saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa. Senangkan hati dia, ya Humaira. Jangan terlalu jujur. Ini balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Teman-teman hari ini mempersiapkan sebagai laluan mengenai karangan dari karangan yang Ustaz diberikan daripada beliau bersama di hadapan hakikat Arab Bawah Bro di depan dengan lagi dan disediakan jualan barang beliau dikatakan UAS luasnya. Jadi buku tentang Ruhiyaji dan Mesir dan produk-produk Ustaz bersama itu juga dikatakan dengan sekarang menjelang dari luar nanti lepas satu perjalanan pembahasan semoga hadir di bawah Mesir. Perempuan yang membantu nafkah kerana suami tak punya duit banyak, maka balik dari sini bagi tahu dia, abang, sebenarnya aku tak wajib tolong engkau, tapi sebab aku kasihan, jangankan duitku, nyawaku aku berikan. Tapi kalau engkau macam-macam, tapi jangan lupa perempuan juga boleh bekerja kerana izin dari suami. Bila dia tak bagi izin, izinkan aku nak kerja, selangkah engkau keluar neraka jahanam tempat. Kalau aku bagi 50%, pergilah. Oleh sebab itu maka mesti ada bekerja sama. Wa ta'awanu al-mu'minun perempuan, wal mu'minat laki-laki, wal mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Orang cakap ada anak boleh doakan kita bila kita nanti mati. Bagaimana kalau kita pasangan dah lama nikah tak ada anak? Doa siapa yang kita harapkan? Doa Abdul Somad. Siapa puan yang tak ada anak, maka doa orang lain sampai. Jangan kata doa orang lain tak sampai.
Kalau doa orang lain tak sampai, takkan Nabi ajarkan salam pada kubur? Kita lalu di kubur, Nabi ajarkan Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang Ustaz ya. Tempat kami biasa tuan guru pendek je. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau doa itu tak sampai, untuk apa Nabi ajarkan? Itu maknanya doa kawan-kawan, doa sahabat-sahabat semuanya sampai. Adapun hadis yang mengatakan idza mata ibnu Adam, idza matal insan, kalau anak Adam mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, yang mengalir 3. Itu maknanya amal Abdul Somad, amal kita waktu hidup dulu semuanya putus. Yang rajin sembahyang duha, lepas mati masih boleh solat duha. Mana ada orang mati sembahyang duha? Baca yasin, lepas mati putus. Tapi ada amal kita yang tetap mengalir. Amal kita yang sudah mati tetap mengalir. Anak soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Adapun amal orang hidup kepada orang mati tetap mengalir, baik anak maupun orang lain. Makanya bagi yang tak punya anak, jangan takut. Boleh jadi amal anak yang derhaka, yang guna dadah, yang buat dosa, itu mengalirkan dosa. Na'udzubillah. Tapi dosa orang lain tidak mengalir kepada kita. Tapi dosa anak boleh mengalir kepada kita. Namanya apa? Dosa jariah. Sebab kita tak didik dia pendidikan agama. Jangan sedih tak ada anak, sebab doa orang lain pun sampai pada kita. Maka bagi tanah buat untuk sekolah tahfiz Al-Quran. Semalam saya dibawa ke tahfiz Quran Darul Ulum Al-Quraniyah. Rumah cantik, besar, tanah, makanan. Ini dari siapa nih? Penderma wakaf. Mengaji budak-budak 17 orang pagi, petang, siang, malam. Mengalir pahalanya. Jangan sedih tak ada. Saya nak minta Ustaz doakan kesihatan ibu saya, boleh mengidap kanser. Nanti di akhir majlis kita sama-sama doakan. Semua mudah-mudahan Allah berikan kesihatan. Allah bagi anak soleh solehah, penghafal Quran, dijauhkan dari segala musibah. Nanti di akhir majlis kita sama berdoa. Saya punya anak angkat lelaki sudah akil baligh. Apa hukum menunaikan umrah haji sekiranya tinggal sebilik? Bagi puan yang tak ada anak, bila nak ambil anak angkat, ambil anak saudara yang lelaki. Kerana anak saudara lelaki puan punya saudara, dia ada anak lelaki, ambil dia, itu mahram. Kalau anak perempuan, ambil anak perempuan dari anak saudara suami puan ada anak saudara dia perempuan, ambil, itu mahram bagi dia. Jangan ambil anak orang lain kerana tak mahram. Ambil anak laki orang lain tak mahram, lebih berbahaya lagi ambil anak perempuan orang lain. Pertama anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Banyak terjadi. Oleh sebab itu maka bila dah terjadi macam ni, dia dah besar, dah lajang, dah belia, macam mana Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-dua bila tak ada mahram. Yang kedua, jangan tunjukkan aurat sebab dia ajnabi. Tapi dia dah macam anak saya, dia dah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jaga, mesti kena jaga. Setan sampai hari ini belum pencen lagi. Suami saya seorang mu'alaf, memeluk Islam kerana menikahi saya. Persoalannya, beliau tak mahu mengikuti ajaran Islam walaupun beliau percaya ada Tuhan. Bagaimana saya mahu meyakini beliau dan seterusnya mengajak dia mendalami? Hai mu'alaf, mudah-mudahan dia menonton. Engkau nikah ini kerana Allah. Yang sebelumnya haram kau fikirkan haram, kau ingat-ingat haram, kau tengok menjadi halal kerana Allah.
Umur engkau pun tak lama, malaikat maut dah lama mengintai-intai engkau mu'alaf. Engkau akan mati dimakan cacing tanah, hartamu tinggal, duniamu tinggal. Maka yang kau bawa menghadap Allah adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat engkau, ibadah engkau, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang sudah punya suami mu'alaf, sabar. Yang kedua Ustaz, sabar. Yang ketiga Ustaz, sabar. Berdoa tiap-tiap malam. Sedangkan Asiyah sabar lakinya Fir'aun, apa lagi cuma laki mu'alaf. Sabar. Nanti pun kita doakan mudah-mudahan Allah balikkan hati dia menjadi orang yang soleh, insyaAllah. Susahkah Allah membalikkan hati orang yang tak sembahyang menjadi sembahyang? Udah, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Senang aja Allah nak balikkan. Lalu kenapa Allah tak buat suami saya taat? Ujian. Ada orang ujian imannya sakit, ada orang ujian imannya susah. Puan diuji Allah dengan satu mu'alaf. Maka bila sabar, dapat hidayah dia dah bersyahadat saja sudah lebih baik daripada seekor unta yang merah. Kata Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Abdul Somad, belum ada orang dapat hidayah kerana mulut dia, kerana dia bagi tazkirah pada orang memang sudah dapat hidayah. Tapi puan yang menikah, sebab puanlah dia bersyahadat, tinggal lagi mengajak dia sembahyang, ajak dia ziarah kubur. Bang, ni nak bulan puasa kita ziarah makam mak ya. Bang, nanti kalau mati macam ni lah bang.